Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue mau ngobrol ringan. Soal apa? Soal menurut gue ya, ngobrol ringan aja ini, formasi terbaik untuk ya Manchester United ya. Kalau gue nilai dari dari penampilan terakhir menghadapi West Ham. Ini gue bikin videonya sebelum kita menghadapi Middlesbrough, karena nggak tahu ketika menghadapi Middlesbrough dan juga partai-partai lain seperti apa kira-kira formasi yang akan digunakan oleh Ralf Rangnick. Gue sempet beberapa waktu yang lalu membuat video tentang ya formasinya berganti kan, dari 4-2-2 ke 4-3-3, siapa saja menurut gue yang dipasang di sana. Nah, pakem yang gue pakai ini 4-3-3. Kembali lagi seperti ketika kita menghadapi West Ham United, dan pemainnya pun juga demikian. Ini kan kemarin kita melepas lumayan, ada 3 pemain ya kan, plus 1 kena kasus, jadi ada 4. Kedalaman squad praktis terganggu di sana, artinya tidak sedalam sebelumnya, sebelum bursa transfer ini. Bagaimana ini? Kalau gue lihat dari formasi 4-3-3 ini, dimulai dari sektor penjaga gawang ya, menurut gue David De Gea di sana. Jelas David De Gea penampilannya sangat luar biasa, konsisten juga, sering menyelamatkan Manchester United, sering memberikan poin bagi Manchester United yang buat gue ya, literally itu sangat menentukan, baik itu 1 poin maupun 3 poin yang selama ini didapat oleh Manchester United paling tidak di 10 pertandingan terakhir ya. Walaupun angka kebobolannya rendah, tapi faktor David De Gea masih sangat menentukan di sana. Nah, 4 pemain belakang. Di sebelah kanan, Aaron Wan-Bissaka ini tidak jadi pilihan utama buat gue untuk sisa musim ke depan ini ya. Sekalipun musim lalu dia jadi pilihan utama, sempat menjadi pemain dengan jumlah tackling terbanyak ya, kalau tidak salah di Manchester United dan bahkan Liga Inggris. Tapi penampilannya di tengah musim ini belum sebaik musim-musim sebelumnya. Di sisi lain, Diogo Dalot ini seperti menemukan momentumnya nih. Dan menurut gua ya diberikan saja, dilanjutkan saja ke Diogo Dalot ya di sektor bek kanan ini untuk tengah musim selanjutnya. Nah, sebelah kiri dulu sebelum ke bek tengah ya. Sebelah kiri dulu ada Luke Shaw, ada Alex Telles. Alex Telles ini luar biasa ya, masuk lagi ke timnas Seleção, timnas Brazil. Luke Shaw masih naik turun. Luke Shaw musim lalu tampil cukup luar biasa. Bahkan ya dia dianggap bangkit ya dari musim-musim sebelumnya, terutama di zamannya Mourinho. Tapi pelan-pelan ini kemarin di 3 musimnya Ole Gunnar Solskjaer, kalau menurut gue ya di musim lalu ini dia tampil cukup bagus, sehingga akhirnya dia pun bisa masuk lagi ke timnas Inggris. Tapi penampilannya di tengah musim ini ternyata belum sebagus apa yang ditunjukkan musim lalu. Sampai dengan saat ini masih sangat inkonsisten. Alex Telles sendiri diakui oleh Ralf Rangnick cukup bagus dalam menyerang, tapi kurang dalam bertahan. Dan gue sangat setuju, gue pun menilainya seperti itu ya. Terutama ketika menghadapi pemain dengan tipikal fisik yang cukup kuat, dipadu dengan speed yang cukup tinggi. Apalagi kalau pemain tersebut punya teknis yang bagus pula. Ini sering sekali Alex Telles ini kewalahan. Nah, tapi menurut gue dengan inkonsistennya Luke Shaw, gue masih cenderung untuk memberikan ke Alex Telles kali ini. Murni karena walaupun dia ini sebenarnya kalau menurut gue dengan amatiran ya, dua-dua pemain ini dengan di situasi terbaiknya ya, Luke Shaw masih di atas Alex Telles. Ini ringan amatiran ala gue, sekali lagi ringan amatiran ala gue. Cuma permasalahannya adalah tengah musim kemarin Luke Shaw tuh naik turun, cedera lah kalau dikasih main. Kadang bagus, kadang biasa saja, kadang jelek, bahkan sering jelek ya kan. Sementara Alex Telles nih cenderung stabil tapi di tengah-tengah. Jadi menurut gue konsistensi ini yang penting. Alex Telles menurut gue masih gue pilih dibanding Luke Shaw. Nah, back tengah nih. Back tengah satu tempat secara realistis gue berikan ke Harry Maguire. Murni kenapa? Karena ya dia kapten. Dia kapten walaupun ini perdebatan ya, apakah dia pantas sebagai kapten. Tapi kenyataannya adalah dia kaptennya. Gue sempat juga bikin video tentang kapten Manchester United. Gue di situ gue sebutkan siapa sebenarnya pemain yang gue favoritkan sebetulnya
untuk menjadi kapten, tapi realistisnya sang kapten ini Harry Maguire. Dan menurut gue ya dari faktor tersebut sepertinya Rangnick tetap akan menurunkan Harry Maguire kalau dia ini fit dan juga bisa untuk diturunkan di lini belakang. Nah, satu lagi nih, siapa? Apakah Victor Lindelof, Phil Jones, Eric Bailly, atau pemain lain? Kalau gue sih memilih Rafael Varane. Rafael Varane ini menurut gue so far so good, artinya dia pemain baru kan ya, baru musim ini bermain di Liga Inggris, tapi terlepas dari cederanya dia bisa tampil dengan cukup bagus di lini belakang. Secara fisik memang kalau menurut gue di situ ada hal yang dia harus adaptasi, pun juga dengan sisi kecepatan ya, transisi dari, terutama kalau dia kadang kan maju nih, menyerang, terutama kalau lagi corner ya kan, atau tendangan bebas seperti itu, ketika dia turun ke belakang ini masih kadang agak kurang cepat ya. Tapi menurut gue ini faktor adaptasi. Tapi di sisi lain, dari sisi teknis terlihat sekali dia ini back yang sangat-sangat bagus. Dan menurut gue kalau kondisi fisiknya dia bagus, artinya tidak absen karena cedera seperti yang beberapa waktu lalu dihadapi, menurut gue ya dia bisa dipilih sebagai duet center back bersama dengan Harry Maguire. Nah, 3 di lini tengah siapa? Satu posisi menurut gue sudah pasti dapat ke seorang Bruno Fernandes. Bruno Fernandes menurut gue tidak perlu dibahas banyak ya. Kontribusinya, skill teknis, pergerakan, bahkan sebenarnya leadership atau kepemimpinan di lapangan juga menurut gue cukup bagus. Pengaruhnya terlihat betul ketika dia sekarang bermain di formasi 4-3-3 dibanding sebelumnya 4-2-2. Dia sangat-sangat berperan di 3 pertandingan terakhir dari Manchester United. Kontribusinya sangat-sangat terlihat, terutama di 2 pertandingan ya, melawan Aston Villa dan juga Brentford. Gol dan juga asisnya dia cukup luar biasa. Jadi satu tempat sudah pasti untuk Bruno Fernandes. Satu posisi menurut gue, terutama untuk gelandang bertahan, Scott McTominay. Scott McTominay memang dari sisi konsistensi masih belum di level yang gue harapkan ya, artinya sisi kualitas yang bisa sebagai tim juara kalau menurut gue, karena dia masih lebih masih dalam level perkembangan ya kan. Tapi menurut gue ketika dia bermain bagus, ya dia bermain bagus, walaupun lagi-lagi konsistensi ini kadang naik kadang turun. Bagus ketika menghadapi Burnley contohnya, tapi tidak begitu ketika menghadapi Wolves. Nah, permasalahannya kita tidak punya pilihan banyak di posisi tersebut. Jadi menurut gue ya hanya punya Scott McTominay. Dan kalau seandainya pilihan lain namanya Matic, gue lebih milih, ataupun bahkan Fred katakanlah ya, gue masih lebih memilih Scott McTominay. Nah, gelandang satu lagi nih, ada Fred, ada Paul Pogba, Donny van de Beek sudah tidak ada di sana. Gue ringan amatiran, gue masih lebih memilih, gue ingin melihat Paul Pogba sebenarnya. Paul Pogba di skema 4-3-3 di daerah sebelah kiri, di formasi yang menurut gue harusnya ini tidak asing bagi dia ya. Gue tertarik sih untuk melihat bagaimana pemain sekaliber Paul Pogba, semahal Paul Pogba, pemain juara dunia, bermain di posisi ini. Kabar terakhir dia sudah ikut latihan di tengah musim selanjutnya. Ya, gue sangat-sangat penasaran banget untuk melihat Paul Pogba bermain di sana, dan kemungkinan besar pun dia akan diberikan kesempatan, karena dengan asumsi kontraknya tetap akan berakhir di musim panas nanti, pastinya paling tidak pelatih akan berusaha untuk mengeksplor lagi ya, untuk memanfaatkan betul seorang Paul Pogba ini di Manchester United di katakanlah sisa durasi terakhirnya di Manchester United. Apakah nanti diputuskan akan diperpanjang, apakah dia menerima perpanjangannya, atau ada negosiasi lain. Menurut gue ini sangat menarik untuk disaksikan. Plus Paul Pogba biasanya kalau dalam situasi begini dia bisa men-set ya, kalau menurut gue sih men-set dirinya dia sehingga dia bermain cukup bagus. Gue masih ingat awal musim ya, di mana banyak gonjang-ganjing ini Paul Pogba musim terakhir bla bla bla, mulailah negosiasi dan dia bermain cukup bagus, asisnya banyak dan lain-lain. Ketika hype tentang perpanjangan kontrak ini mulai menurun pula penampilannya dia. Nah, sekarang ini di tengah musim terakhir ya, ini kembali lagi kan kabar soal masalah perpanjangan kontrak dari Paul Pogba ini mulai lagi pelan-pelan naik ini kan, dia mau kemana dan lain-lain. Dan menurut gua paling tidak dari sang pemain sendiri untuk meningkatkan value ya, ya pilihannya dia bermain, dan ketika dia bermain dia harus menunjukkan kualitas dan juga kapasitasnya. Oleh karena itulah
ya gue pingin penasaran melihat Paul Pogba bermain di situ. Di samping memang pilihannya tidak banyak. Sekali lagi Donny van de Beek sudah tidak ada di tim, maka hanya ada seorang Fred, dan siapa lagi ya kalau menurut gue ya Fred ya. Ada siapa nih? Mata gue nggak yakin akan ditempatkan di sana bisa. Jadi ya benar hanya Fred sebagai gelandang tengah. Langsung saja beralih ke 3 di depan ya. Dengan tidak adanya Mason Greenwood, praktis kita ada Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Amad Diallo, Tai Chong, Elanga, Rashford, dan juga Jesse Lingard. Nah, di tengah, penyerang tengah ya, 3 di tengah ini gue memilih Cristiano Ronaldo dulu. Menurut gue kualitasnya tidak perlu ditanyakan lagi, masih merupakan salah satu pemain terbaik di Manchester United di usianya yang sudah keberapa ini, 36 ya kan. Pun juga ketika dia bermain cukup bagus, dia bisa mengangkat tim. Dan menurut gue pengaruhnya cukup luar biasa. Jadi satu tempat langsung untuk Cristiano Ronaldo. Di sebelah kiri ada Anthony Elanga. Kalau menurut gue ya, walaupun beberapa pertandingan dia ada bagusnya, ada biasanya juga ya. Tapi gue penasaran sih sebenarnya dengan seorang Marcus Rashford setelah masa istirahat kemarin. Gue melihat berita-berita dia ya kan, kabar dia berlatih cukup keras di Dubai. Gue pingin melihat ini tadi perubahan, transformasi dari seorang Marcus Rashford. Golnya dia di pertandingan terakhir menghadapi West Ham United, dan juga golnya dia sebelumnya ketika menghadapi Brentford, kalau tidak salah kan dia mencetak gol juga, kalau tidak salah ya. Menurut gue ini akan berperan ya, betul, menghadapi Brentford. Jadi 2 pertandingan berurutan. Sorry, gue agak lupa sedikit, gue harus lihat buktinya ini di artikel supaya lebih yakin ternyata memang betul. Ini menurut gue akan memiliki peran di sana ya. Ini tidak luar biasa menurut gue ya. Dia bisa mencetak gol di 2 pertandingan secara berurutan. Apakah efek ini ada? Kalau memang betul ada, menurut gue ini akan jadi pesaing betul bagi seorang Anthony Elanga di daerah kiri. Di daerah kiri betul. Dan menurut gue kalau ini memang betul, ya berarti sekali lagi Rangnick melakukan sesuatu yang tepat di sana, memberikan pesaing bagi pemain lain di posisi yang sama, seperti kayak dulu Ole Gunnar Solskjaer ya, dengan Luke Shaw katakanlah dikasih Alex Telles, ini Elanga dikasih untuk Marcus Rashford. Kalau tidak bisa menunjukkan dia lebih bagus daripada Elanga, dia akan dilangkahi oleh Elanga yang statusnya adalah pemain junior. Ini kan sesuatu pecut sebenarnya yang cukup bagus bagi seorang Marcus Rashford. Jadi menurut gue ya either Marcus Rashford atau Anthony Elanga. Nah, di kanan, menurut gue ada Jadon Sancho, ada Edinson Cavani, bisa juga ditempatkan di sana. Gue pikir inilah saatnya Jadon Sancho ya, pemain yang didatangkan dengan harga cukup tinggi untuk diberikan waktu bermain di sana yang lebih. Ini juga merupakan salah satu posisinya dia juga kan ya, bisa dimainkan juga kan di daerah kanan. Bahkan kalau tidak salah di Borussia Dortmund ini salah satu posisi favoritnya dia kalau tidak salah ya. Dan menurut gue ya, inilah saatnya setelah dia libur karena cuti, karena izin di beberapa match terakhir, latihan terakhir juga. Jadi untuk membuktikan value dia sebagai salah seorang pemain terbaik di Inggris, paling tidak pemain Inggris di daerah sayap ini. Dan potensi dia sebenarnya bagus, teknis dia sebenarnya bagus ya, tinggal membuktikan saja. Dan ini yang gua nantikan dari seorang Jadon Sancho. Sementara Edinson Cavani memang bagus, ada peran juga di gol terakhir kan ketika menghadapi West Ham di sana, memberikan assist ke Marcus Rashford. Tapi kalau gue melihat secara general, secara umum nih, penilaian ringan amatiran ala gue di 10 pertandingan terakhir dia ini kurang konsisten. Ada beberapa pertandingan dia bisa terlihat menonjol secara bagus ya. Ada beberapa pertandingan dia tidak terlihat sama sekali. Yang gue ingat adalah paling tidak ketika gue menonton langsung pertandingan di Old Trafford ketika menghadapi Burnley, itu di babak pertama terlihat, tapi di babak kedua betul-betul tidak terlihat Edinson Cavani ini ya. Dan juga ketika contoh bermain menghadapi Wolverhampton kalau tidak salah, di situ kan dia juga tidak bisa bermain dengan maksimal di duetnya bersama dengan Cristiano Ronaldo di depan, nyaris tidak terlihat. Jadi menurut gue masih naik turun. Oleh karena itulah gue lebih memilih untuk Cristiano Ronaldo di tengah, di sebelah kanan Jadon Sancho, di sebelah kiri Elanga atau juga Marcus Rashford.
Teman-teman punya pendapat lain mengenai kira-kira formasi apa yang terbaik yang digunakan sisa musim tengah ini, tengah akhir ya, untuk Rangnick, plus juga pemain-pemainnya. Karena tentu saja kedalaman semakin berkurang, pilihan tidak sebanyak yang sebelumnya, tapi kompetisi semakin ketat di 3 ajang, Liga Inggris, Liga Champions, dan juga Piala FA. Bisa drop langsung di kolom komen, jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.